Ya, selamat sore teman-teman masyarakat Kerom yang tercinta. Saya Panji Agung Mangkunegoro, saya LSM Gempur, Ketua LSM Gempur, Mitra LBH Papua. Setelah saya koordinasi dengan Pak Ketua LBH Papua, Pak Festus yang lagi di luar daerah, yang mana Pak Laures Borotian adalah klien kami yang pernah menandatangani surat kuasa hukum ya di kantor LBH Papua waktu itu. Kemudian hari ini saya mendampingi beliau karena Pak Ketua LBH Festus lagi di luar kota untuk mediasi bersama Kasat Reskrim dan Kerom tidak hadir, minta maaf Pak Polres. Kami ketemu dengan Pak Jetni Soilai dan Hamdan sebagai penyidik, Pak Jetni Kasat Reskrim Kerom. Dalam kasus ini saya memberikan atensi yang luar biasa karena dalam proses penyidikan itu tidak melalui tahapan yang baik dan transparan. Terutama penyidik ini harusnya mengerti tentang Undang-Undang ASN, Undang-Undang Permendagri, kewenangan PLT seperti apa, kewenangannya definitif seperti apa. Sedangkan kasus ini, pelapor ini, si Rio, dia melapor Pak Laures Borotian atas dasar pekerjaan proyek di satu kantor PP yang sebesar 150 juta, kecil saja. Yang mana saat itu melalui klien kami menjelaskan bahwa Pak Bupati Kerom di depan Pak Sekda memerintahkan Pak Laures saat itu menjadi PLT kepada Dinas Satpol PP untuk pengusaha itu mengerjakan pekerjaan kantor Satpol PP renovasi kecil, tapi itu tidak masuk dalam DPA. Nah, Bupati sampaikan bahwa kerjakan saja, nanti kita kasih masuk di perubahan. Nah, status Pak Laures Borotian ini kan PLT, dia tidak punya kewenangan untuk mendorong atau untuk mencairkan anggaran karena kewenangannya terbatas berdasarkan Undang-Undang Kemendagri. Nah, kemudian yang dilakukan oleh Pak Laurens sudah mengajukan di perubahan tahun kemarin ya, 2024 ya. Tetapi ada skenario lain yang mana harusnya kewajiban Bupati, karena beliau yang perintah, harusnya beliau menekan Kepala BKD atau rapat anggaran di DPR untuk memasukkan rancangan anggaran untuk pencairan 150 juta ini. Tetapi karena tidak dimasukkan oleh Kepala Keuangan dan yang punya kewenangan, jelas Pak Laures tidak punya kewenangan karena dia PLT. Harusnya Rio melapor Kepala Keuangan atau Pak Bupati karena pekerjaan proyek tidak cair, apalagi tidak terdaftar dalam DPA, itu urusan Bupati karena Bupati yang perintah. Yang selanjutnya, SPK palsu yang dibuat oleh Rio mengutip nomor SPK pekerjaan lain, yaitu pekerjaan apa? Pengadaan barang dan juga apa garasi ya. Garasi. Nah, sedangkan penyidik tidak melihat bahwa dokumen yang diajukan sebagai bukti untuk menjerat Pak Laures sebagai tersangka itu tidak valid. Sekali lagi, tidak valid. Selanjutnya, dalam medis tadi sangat panas dan video nanti kita akan tampilkan. Kami minta untuk penyidik wajib menyajikan atau melakukan restoratif justice, hak keadilan atas dasar tersangka. Tersangka wajib membela diri, sedangkan dokumen-dokumen yang untuk membela diri itu seperti tidak diakomodir oleh Kasat Reskrim Kerom Pak Jetni Soilai. Sedangkan pelapor seperti dispesialkan, pelapor tidak pernah hadir dalam restoratif justice, RJ, mediasi, tetapi Pak Laures ditersangkakan. Bagaimana haknya tersangka dalam KUHP baru itu, bagaimana bukti itu bisa terang benderang seterang cahaya. Sebelum masuk di tahap atau penyidik tersangka, penyidik harus mendengar hak-hak tersangka untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Sehingga dalam tahap baru, penyidik itu dia bisa dan berhak melanjutkan atau menolak kasus ini dilanjutkan atas dasar keadilan restoratif justice. Keadilan restoratif ini harus mendengar kedua belah pihak, pelapor dan terlapor. Pelapor tidak datang berhari-hari, berkali-kali, bahkan berkali-kali. Jadi kami menuntut kepada Pak Kapolres Kerom dan Pak Jetni Soilai, kami LSM Gempur Papua dan mewakili LBH Papua sebagai mitra, penyidik Polres Kerom harus mengerti aturan regulasi Kemendagri tentang kewenangan PLT dan definitif. Dan juga sebagai penyidik Polres Kerom harus memiliki pengetahuan yang luas. Jangan hanya menetapkan pasal tanpa menganalisa undang-undang ASN, aturan ASN. Ini kan Pak Indra sebagai Sekda saat itu menghadiri menjadi saksi bahwa Bupati perintah. Tadi saya sampaikan juga pada Pak Kasat Reskrim, kenapa penyidik tidak datangi Pak Indra sebagai saksi yang meringankan Pak Laurens? Ini kan penyidikan harus jelas, harus lengkap. Karena saat itu Indra menjadi Sekda.
Dan Pak Indra saya yakin dia bisa diminta keterangan oleh penyidik. Kenapa penyidik tidak ke lapas? Kasus dana bos yang 2 miliar saja selama 2 tahun SMA 1 Arso, jadi 2 tahun itu 4 miliar, itu saja tidak diproses hukum. Ini yang 150 juta yang bukan kewenangan Pak Lawrence sebagai PLT, kok PLT yang dilaporkan sebagai terlapor, tersangka. Padahal seharusnya pelapor tuh lapor bupati atau kepala keuangan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nama saya Ana Maria Borotian. Saya datang ke Polres Kerom itu sebagai kakak yang tua dari Lawrence Borotian. Dia adik bungsu dari saya. Kami ada 4 bersaudara. Jadi sebelum saya datang ke situ, yang lalu saya sudah datang. Kita langsung ketemu dengan Pak Kapolres Kerom. Setelah ketemu dengan Pak Kapolres Kerom memanggil 2 kasat, yaitu kasat Reskrim Pak Jetmi dan kasat Pak Atman serta Hamdan sebagai penyidik. Jadi di saat itu kami datang dan Pak Kapolres tanya, "Mama minta apa?" dari saya. Terus saya bilang, "Saya minta karena dari turun-temurun kami di keluarga Borotian kami tidak pernah menyakiti orang lain. Ketika hari ini kalau bilang Lawrence jadi tersangka, kami bingung. Sebagai kakak yang tua saya tidak terima karena persoalan itu saya rasa buat tidak berat dan itu bukan tindak pidana. Itu hukum masih tindak perdata. Harusnya adik saya diperiksa dengan perdata, bukan dengan pidana. Dan saya datang itu tidak jauh-jauh hari. Biasanya ada rentang waktu untuk memanggil Lawrence Jebal, tapi ini tidak. Saya rasa bahwa ini Polres Kerom dia secara beruntun. Dia buat hari ini dia buat yang lain, besok dia kasih masuk surat lagi. Besok kasih masuk surat. Jadi tidak sampai dengan berapa bulan kemudian, baru 1 bulan lebih, Lawrence sudah disebut sebagai tersangka. Saya bingung. Kok adik saya salah apa? Dan ini kalau ada oknum bupati di belakang Polres Kerom, saya sebagai kakak menyatakan sikap bahwa saya akan tutup Kerom, kantor Bupati Kerom dengan spanduk yang besar, dengan catatan dalam spanduk berarti saya mengundang KPK untuk audit Bupati Kerom. Saya tahu bahwa adik saya melakukan tugas itu, dia pejabat. Atas perintah bupati dia pejabat. Pejabat yang dia biasa ganti begitu saja tanpa SK. Nanti SK-nya kemudian. Jadi dia pejabat, dia minta izin ke raja, raja kasih perintah untuk rehab kantor. Nah setelah itu raja tidak mau bayar, raja lapor ke sana untuk pejabat ini ditangkap. Kalau dia kasih kita adik laki-laki ini kasus dengan KUHP nomor 492, di situ Lawrence tidak menguntungkan diri sendiri. Justru dia kerja buat negara, yaitu bangun fasilitas pemerintah. Jadi yang saya minta sekarang, bukti autentik yang kuat, kasih ke keluarga bahwa Lawrence benar-benar bersalah melanggar pasal ini. Dan hari ini saya belum dapat bukti yang jelas. Saya sebagai kakak, saya mau supaya status ini ditutup dan kembalikan nama baik keluarga saya, keluarga Uriager Borotian. Terima kasih. Ya, saya Lawrence Borotian. Sedikit saja yang saya menyampaikan. Pertama saya ralat dari pernyataan Mas Panji tadi terkait dengan nilai kontrak, di mana Mas Panji tadi sampaikan nilai kontrak 100 lebih. Nilai kontrak itu 500 sebenarnya. Ya. Nah, saya pada saat itu saya pelaksana tugas. Nah, pelaksana tugas sebagai kepala Satpol PP ketika diserahkan SK di dalam ruangan cuma kami 3 orang, saya, Bupati sama Sekda Pak Indra waktu itu, yang sementara ini masih menjalani proses hukum di Lapas Sabir. Nah, dalam penunjukannya kan tidak ada anggarannya di DPA. Ya saya juga kan sebagai pelaksana tugas tentu tidak punya kewenangan untuk menetapkan, apalagi membuat kontrak.
dan saya lihat kontrak yang ada, itu kontrak yang di tahun 2023, yang nomor DPA-nya itu di tahun 2023. Nah, kemudian di tahun 2024 itu nomor DPA-nya beda. Hal ini saya sudah sampaikan ke penyidik, tapi penyidik tidak menanggapi itu. Nah, kemudian saya rasa ini ada dalam penetapan pasal ini tidak merujuk pada sasaran, karena pertama si pelapor ini bukan direktur dari CV yang menjadi menjadi dokumen penawaran. Nah, jadi yang mungkin saja, bukan mungkin, tetapi yang punya kewenangan untuk melapor ini kan direktur. Tetapi yang bersangkutan yang melapor ini kan dia tidak punya kuasa untuk meminjam bendera. Ini saya lihat ada kejanggalan. Kemudian dalam pelaporannya dari pihak Polres tidak jeli melihat persoalan ini. Persoalan ini membedakan bahwa ini persoalan pidana atau persoalan perdata. Nah, jadi dalam laporan polisi ini kan tidak mestinya harus dalam tahap ke tahap itu langsung menaikkan status, tetapi kan harus melihat kembali undang-undang. Nah, kemudian saya pikir keliru juga untuk menetapkan saya sebagai tersangka, karena persoalan saya ini bukan persoalan pribadi, tetapi saya menjalankan perintah dinas, sehingga yang dilaporkan itu harus pemerintah, Pemda Kerom, bukan pribadi saya. Saya menjalankan tugas. Tugas secara lisan itu kan tertuang di dalam pasal 51 di KUHP. Bahwa saya menjalankan perintah jabatan. Ini lihat dari sisi ini, sampai dengan saya ditetapkan sebagai tersangka, saya merasa bahwa ini ada pesan. Ini ada pesan sponsor, sehingga saya berharap kepada penegak hukum agar memilah di mana politik dan di mana hukum. Kalau kita selalu memakai pesan sponsor, kami tidak pernah akan menyelesaikan persoalan. Jadi saya sampai dengan hari ini saya tidak setuju dengan penetapan saya sebagai tersangka. Dan ke depan kami akan melihat ini. Saya juga didampingi oleh PH saya untuk kita melakukan analisa hukum, sehingga perlu diperhatikan. Dan saya rasa bahwa dari penyidik dan institusi Polres Kerom ini perlu adanya memahami secara keseluruhan, perlu memahami tentang hukum. Dan hari ini saya melihat bahwa walaupun seorang polisi itu seorang anggota polisi kan belum tentu memahami aturan hukum yang ada. Jadi kita harus bisa jeli melihat itu. Saya rasa bahwa di Kerom, selama pengalaman saya melihat Polres Kerom menyelesaikan persoalan ini, ada hal-hal yang menjebak warga untuk menetapkan status sebagai status hukum. Dan ini sudah ada beberapa persoalan. Contoh kasus persoalan di Pemda Kerom itu yang menjadi pertanyaan. Kenapa Polres Kerom tidak melihat itu sebagai mengkaji itu?
Polres Kerom jangan duduk diam, turun jemput bola di lapangan bahwa ini ada persoalan. Sampai dengan hari ini persoalan Pemda Kerom itu terlalu besar. Nah, kemudian peran Polres Kerom itu sebagai apa? Ataukah mungkin itu Polres Kerom ada mendapatkan suntikan sehingga bungkam? Nah, ini penting kita lihat karena sampai dengan hari ini keresahan masyarakat sudah terlalu klimaks ini mereka. Keresahan masyarakat ini melihat dari kelakuan dalam kepemimpinan di dalam pemerintahan Kerom ini. Nah, ini ketika pejabat itu dianggap tidak berafiliasi, maka pejabat itu akan di-PLT-kan, dikriminalisasi. Contohnya saya sendiri, itu. Artinya diputuskan jabatannya dan dikriminalisasi. Ini cara-cara yang tidak berpatokan kepada aturan-aturan yang ada, baik itu aturan ASN, aturan hukum maupun aturan-aturan yang mengikat. Nah, sehingga ini saya saya tidak setuju dengan penetapan ini, dan itu saya sampaikan. Kira demikian. Sosial di sana dianggap memfitnah. Padahal ada edukasi Permendagri, Bupati wajib menetapkan definitif dan PLT punya masa waktu. Dan ketika Pak Lawrence menjadi PLT, dia tidak bisa menolak permintaan Bupati, perintah pekerjaan itu. Sedangkan Rio ini kita kenal ya Bupati, dia buktiku. Reskrim yang telah membuat surat penetapan tersangka. Iya. Di sini saya mau bilang bahwa pada saat dalam penetapan pasal itu perintah jabatan, itu pasalnya salah, sehingga ini kami bisa melihat dari sistem administrasi ini sudah ini. Di situ kan tidak yang pasal yang ditetapkan tidak menentukan diri. Iya, menentukan diri sendiri. Menentukan diri sendiri. Karena pasal itu ini. Kemarin saya bilang penyidik, kenapa itu tidak bisa dilihat. Kalau memang SPK itu dikeluarkan, saya tidak akan bahwa ini cacat dan kami bisa tuntut. Nah, kami bisa tuntut balik. Prosesnya saya tidak terima. Dan hari ini kita undang. Gitu, berarti kan dia tidak mau memang untuk PRJ. Saya tidak tahu ada apa di belakang, saya tidak mau. Kalau saya tahu saya salah, karena minta maaf, kita diserang terus di Facebook. Tidak lanjutkan kasus ini, kita juga diserang sama korban, ini pun segala macam. Terus kita mau apa ini? Ulang kali kita koordinasi yang lain ini. Begitu. Kasus ini dari November, Mama. Ya? Kita berusaha juga. Semuanya prosedur sudah kita laksanakan. Ayo kita ketemu sudah di pengadilan. Biar clear semuanya masalah. Kalau kakak dinyatakan, begitu Mama. Jadi semuanya sudah kita laksanakan. Mau siapa bunuh saya tidak apa-apa, bunuh sudah. Tapi kalau kakak mau ditahan tidak, saya tidak akan tahan. Kakak jalani proses hukum saja. Sama si Mario ini. Ini 1 April. Ini undangan yang kedua. Klarifikasi. Mama udah surat masuk ke itu. Saya tidak, Mama saya jujur sama Mama ini. Tentu di Polres ini siapa yang terkena keluarga Borutian ini? Dan kalau apa? Deto sekarang kita di sini siapa? Yoko. Bagaimana saya yang keluar? Jadi bagaimana Mama? Mau sampaikan di kita silakan. Saya mau cek Kapolres sebenarnya. Karena kemarin yang pertama Satpol PP. Dan dia punya hak untuk minta izin Pak Bupati. Ini tahun 2023 dan ini 2024. Dan 2023 ini nomor surat ini punya nomor surat ini milik Lawrence Borutian. Lawrence tidak pernah tanda tangan. Kamu begitu terus bukti kan baru keputusan dia jalan. Kami bingung. Gitu. Dan kami keluarga terhormat yang tinggal di atas tanah ini itu sudah dapat ini nih. Kami bingung. Tapi Bupati saya